Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Alina. Insya Allah di hari ini saya akan coba membahas tentang aplikasi ya. Aplikasi aja ya, aplikasi apa aja ya yang wajib ada di HP Anda atau HP teman-teman semuanya. Dan ini yang di HP aja ya, HP saya yang mostly use di HP ya, yang biasa saya paling sering gunain. Ya, coba langsung aja ya, biar gak terlalu lama. Nah, jadi buat siap-siap buat teman-teman ya, ketika nyampe Saudi, hal yang dilakukan adalah menginstal gitu. Atau mungkin sebelumnya di Indonesia kalau misalnya ada yang atau bisa menginstal beberapa aplikasi ini gitu ya, lebih hemat waktu juga. Yang pertama adalah Uber. Ya, di Uber ini mungkin pernah juga yang menginstal tapi dihapus lagi pasti ya. Nah, coba diinstal ulang lagi karena mostly di Saudi itu kalau misalnya mau apa mau nge-Grab atau ngegojek ya ibaratnya itu kita pakai Uber. Nah, ini yang comfort lah, yang paling benar-benar nyaman lah untuk Uber. Terus kemudian ada juga Jenny. Ini Jenny ini semacam sama gitu ya, driver juga online online taksi. Terus kemudian ada Bolt. Nah, ini Bolt ini murah, yang paling murah katanya, tapi saya jarang pakai, pernah menginstal tapi dihapus lagi karena availability-nya benar-benar jarang gitu dan juga lama, bisa 10, 15, 20 menit di terlalu lama. Jadi biasanya saya prefer untuk Uber. Kalau Jenny, kalau Uber itu kayak flat itunya, harganya gitu ya. Misalkan misalkan dari misalkan 10 kilo itu sekitar 10 real misalkan ya. Nah, kalau Uber itu tetap, tapi kalau misalkan Jenny itu tergantung traffic. Jadi bisa jadi 15, 20 atau meningkat gitu ya. Tergantung trafficnya. Jadi saya sih prefer untuk Uber. Kemudian yang kedua adalah ini sebenarnya bukan aplikasi ya, tapi ini wajib kita punya SIM Saudi buat misalkan kita udah punya Saudi sorry misalkan kita udah punya SIM Saudi gitu ya sebagai mahasiswa, karena wajib gitu ya. Dan ketika istri datang ke Saudi wajib juga. Kenapa? Karena memudahkan untuk komunikasi. Kemudian yang paling penting adalah terdaftar ini ya, terdaftar untuk misalkan ke aplikasi yang lainnya gitu ya. Nanti saya coba terangin lagi, karena di aplikasi ini apa namanya, misalkan beberapa aplikasi lah ya, seperti food delivery itu menggunakan HP, sorry, menggunakan SIM yang berbeda kan baiknya, karena nggak mungkin misalkan HP istri ternyata nomornya suami, terus ketika ada sesuatu pasti nelponnya ke suami misalkan, atau misalkan urgent seperti gak apa namanya, ibaratnya time konflik kan, nanti takutnya malah nggak bagus itu karena bentrok. Nah, jadi bagusnya uh, selain untuk komunikasi, karena di sini tuh kita ngisi pulsa, paket dan sebagainya itu termasuk juga udah include gitu ya, untuk teleponnya pun gratis gitu. Jadi bisa digunain lah ya si nomor itu, dan benefitnya banyak banget, dan juga bisa dibilang wajib lah buat istri gitu ya punya SIM Saudi gitu, karena buat komunikasi yang lainnya juga. Kemudian belinya itu kita bisa di apa, di airport juga ada ya. Kalau teman-teman nyampe langsung beli aja gak apa-apa. Itu kalau nggak salah harga paketnya itu sekitar 115 rial ya, kurang lebih ya, bisa jadi berubah. Kalau waktu saya sekitar 80, tapi katanya naik lagi dan sekitar segini. Ah, kemudian aplikasinya selanjutnya adalah Akor, Ain Pop Pro gitu ya. Itu aplikasi buat yang kalau misalnya udah nonton video sebelumnya, itu buat nyari apartemen ya. Jadi ya, wajib punya di sini ya. Meskipun ya sesekali doang gitu ngelihat doang, waktu itu gak dipakai lagi, udah gak diinstal. Tapi kalau buat nyari-nyari ya, buat yang baru pertama kali ke Saudi, cocok banget nih aplikasi ini. Namanya Aquar. Terus kemudian ini Upshare. Nah, yang keempat ada Upshare. Upshare ini lebih ke apa ya? Gak urgent-urgent banget lah ya buat yang buat dependent kayak buat istri anak gitu. Tapi untuk kita sebagai mahasiswa itu uh, penting banget lah, karena untuk apa namanya, untuk service ke government
booking appointment ke kementerian tertentu, misalkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan dan sebagainya. Ini saya pakai juga pas waktu ngurusin atau pas pengalaman lahiran istri gitu ya, untuk anak ketiga, dan luar biasa gitu ya, administrasinya memang tertata rapi by Upshare. Nah, ini sih ya, penting banget buat teman-teman punya aplikasi Upshare. Kemudian yang selanjutnya adalah Eastern Region Bus. Ini ya, aplikasi buat apa namanya, buat bus, kan namanya juga bus kan ya. Jadi kalau misalkan untungnya, kalau misalkan di Saudi khususnya di KFUPM, jadi busnya itu ada pemberhentiannya di KFUPM ya. Jadi apa namanya, enak gitu ya, dari misalkan dari Tukbah ke KFUPM bisa langsung gitu ya, bisa turun di kampus langsung. Jadi alternatifnya transportasinya bisa menggunakan bus, dan aplikasinya menggunakan Eastern Region Bus. Jadi kita tap aja gitu. Sebenarnya bisa pakai kartu juga sih, cuman biasanya buat mencari lah ataupun ngelihat mana sih bus yang sudah sampai, sudah dekat. Jadi wajib banget nih punya Eastern Region Bus app. Nah, terus kemudian ada juga nih Expatriat. Nah, ini Expatriat banyak banget nih yang menggunakan aplikasi Expatriat ini. Mungkin di negara lain juga pakai gitu ya. Di Expatriat ini, di aplikasi ini bisa kita mencari barang yang digunain, kemudian menjual barang, kemudian mencari mungkin kendaraan, mencari barang-barang, atau mungkin menjual jasa, mencari jasa. Itu banyak banget di aplikasi ini, Expatriat. Terus kemudian ini ya, yang selanjutnya yang ketujuh adalah ini lebih ke maskapai ya. Saudia, Flynas, Flydil. Ini mungkin tiga maskapai yang cukup populer di Saudi yang bisa kita gunakan. Nah, Saudia, kenapa Saudia? Karena ya ada banyak benefitnya juga gitu ya, buat poin, atau di sini disebutnya miles, dimana kalau kita pakai miles itu bisa lumayan mengurangi biaya ini penerbangan lah ya, harganya gitu. Kemudian Flynas dan ID memang yang paling affordable buat kita pakai, Flynas, Flydeal juga itu. Kemudian yang terakhir adalah, nggak terakhir banget sebenarnya, masih banyak lagi ya, tapi ini memang sering saya gunakan dan masih ada di HP saya gitu ya. Nah, ini booking.com, Al Musafir. Nah, kedua aplikasi ini sering saya pakai ya. Jadi kalau misalnya booking.com biasanya saya pakai buat membooking hotel ya, buat pas waktu umroh, pas waktu travel kemana gitu ya. Keseringan sih pakai buat yang waktu umroh bareng keluarga ya, saya seringan pakai booking.com, meskipun ada aplikasi lainnya juga ya. Nah, di booking.com saya pakai ini apa namanya, buat booking hotel juga ya. Selain itu ada Al Musafir. Kalau Al Musafir kita bisa booking hotel sama pesawat, dua-duanya pernah saya pakai ya. Apa namanya, entah itu booking hotel ataupun booking pesawat, saya pernah pakai di sini. Khususnya waktu saya menjemput istri sama anak ke Indonesia, saya pakai Al Musafir karena ini apa namanya, jadi dia ngasih fare yang lebih, ada yang variatif gitu ya, tapi ada yang paling rendah banget. Misalnya kalau kita beruntung bisa murah gitu ya, bisa murah-murah banget. Kalau ya di sini ya, bisa dilihat ya di ke-8 aplikasi ini yang ada di HP saya. At least ada semua di HP saya dan sering digunain. Walaupun misalkan teman-teman ada yang mau menambahkan gitu ya, boleh di kolom komentar juga untuk apa namanya, untuk ditambahkan kalau misalnya saya kurang di sini ya. Nah, itu mungkin untuk hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.